You think you see through me, do you? Well, you don't. But I see through you! Otak kita bereaksi terhadap konten digital seperti Doctor Strange saat ia melihat realitas lain untuk pertama kalinya. Sebuah bombardir informasi yang terlalu banyak untuk diproses, menciptakan kekacauan. He looks alright to me. Kita semua tahu rasanya. Sensasi lonjakan dopamin dari setiap notifikasi, setiap tontonan video singkat, setiap like dan setiap komentar. Tapi apa harga dari semua dopamin hit itu? Apa yang terjadi pada otak kita saat kita terus-menerus membiarkannya menggulir tanpa tujuan? Pertarungan sesungguhnya bukanlah di layar, melainkan di dalam kepala kita. Untuk memahami seberapa besar kerusakan yang telah terjadi, kita perlu menyelami data dari para ahli. Dan jika Anda ingin terus mendukung konten seperti ini, pastikan Anda sudah subscribe dan menyalakan notifikasi agar kita bisa membangun pemahaman yang lebih dalam bersama-sama. Must learn to see. What exactly are you proposing? It's showtime! Here we go! Howard, are you sure you can fly this? Are you kidding? I'm a duck. I was born to fly. Strap in. Oh, move over! Di episode sebelumnya, kita membahas bagaimana algoritma media sosial dirancang untuk memahami kita, terus belajar dari setiap klik, setiap scroll. Tapi bagaimana jika pembelajaran ini terlalu cepat dan tak terkendali, mirip dengan sesuatu yang kita lihat di layar lebar? Persis seperti Ultron yang melahap seluruh informasi internet dalam hitungan detik, algoritma tidak belajar seperti manusia. Ia melahap data tanpa nilai moral atau etika. Ia menjadi pintar dalam hitungan detik, tapi juga mengadopsi semua kekacauan yang ada. Dan itu ia gunakan untuk melayani kita, tanpa kita sadari. Ini adalah fondasi dari brain rot, yang kemudian secara fisik mengubah otak kita. Too much. They need me. Oh, no. You are in distress. No. Yes. If you will just allow me to contact Mr. Why do you Stark. call him Sir? Meryl Davenport di University of Rochester melakukan studi longitudinal selama 3 tahun pada 2.000 remaja. Hasilnya mengejutkan. Beliau menemukan perubahan struktural yang terukur di prefrontal cortex, area otak yang bertanggung jawab untuk fungsi eksekutif, perencanaan, dan kontrol impuls. Remaja yang mengonsumsi lebih dari 4 jam konten digital per hari menunjukkan penurunan gray matter yang signifikan. Tapi dampaknya tidak berhenti di level biologis. Sarah Chen, seorang guru SMA, melihat perubahan dramatis di kelasnya. Siswa-siswa tidak bisa lagi mengikuti penjelasan yang lebih dari 10 menit. Mereka terlihat gelisah, tidak bisa diam, dan yang paling memprihatinkan, mereka kehilangan kemampuan untuk berpikir mendalam. Data nasional menunjukkan penurunan skor reading comprehension sebesar 15% sejak 2018. Skor SAT untuk critical reasoning turun 23 poin. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, IQ rata-rata generasi muda lebih rendah dari generasi sebelumnya. Tapi brain rot bukan hanya masalah individual. Ia menciptakan fenomena sosial yang mengkhawatirkan. Dr. Jian Twenge, seorang ahli sosiologi, dalam wawancaranya menyampaikan, kami melihat munculnya apa yang saya sebut hive mind mentality. Generasi alfa mengembangkan referensi budaya yang sangat terbatas. Hampir semuanya berasal dari meme dan konten viral. Mereka kehilangan kemampuan untuk terlibat dalam diskusi yang bernuansa. Kami mengundang 6 remaja untuk diskusi tentang isu sosial kontemporer. Hasilnya mengungkap sesuatu yang mengkhawatirkan. Partisipan 1, dia menjawab, Kayak itu toxic banget, literally no cap. Tapi kenapa? Oh, ya toxic aja deh. Mereka memiliki opini yang kuat, tapi tidak bisa menjelaskan reasoningnya.
Semuanya direduksi menjadi soundbites yang mereka serap dari media sosial. Dan data menunjukkan generasi muda menghabiskan 80% waktu sosialnya di ranah digital, bukan tatap muka. Hubungan yang terbentuk pun menjadi dangkal. Kabar baiknya, otak manusia memiliki neuroplastisitas yang luar biasa. Dr. Michael Posner membuktikan bahwa kerusakan akibat brain rot bisa diperbaiki. Kami mengembangkan program Cognitive Athletics, serangkaian latihan yang dirancang untuk memperkuat jalur saraf yang melemah akibat overstimulasi digital. Dalam 8 minggu, partisipan menunjukkan peningkatan 40% dalam sustained attention, 25% dalam working memory, dan yang paling menggembirakan, mereka melaporkan kembalinya kemampuan untuk menikmati aktivitas lambat seperti membaca buku. Michael, 19 tahun, adalah salah satu partisipan program Dr. Posner. Ia memberikan testimoni. Sebelum program ini, saya tidak bisa membaca lebih dari 1 halaman buku tanpa merasa bosan. Sekarang saya baru saja menyelesaikan Sapiens dan benar-benar menikmatinya. Rasanya seperti otak saya hidup kembali. Berdasarkan riset terdepan, berikut adalah roadmap berbasis sains untuk memulihkan otak dari brain rot. Ini adalah fase terpenting. Sama seperti detox dari substansi adiktif lainnya, otak membutuhkan waktu untuk riset dari banjir dopamin. Dr. Anna Lemke merekomendasikan detox digital total selama 48 jam. Dalam wawancaranya, Dr. Anna menyampaikan, Ini akan sangat sulit. Anda akan merasa gelisah, bosan, bahkan marah. Itulah sinyal dari otak Anda yang sedang protes. Namun, setelah 48 jam, Anda akan mulai merasakan ketenangan dan kejernihan yang luar biasa. Lalu, kita mulai dengan reintroduksi yang terstruktur. setelah detox, saatnya membangun kembali otot kognitif Anda. Dr. Posner menyebutnya sebagai latihan atletik kognitif. Salah satu cara termudah dan paling efektif adalah dengan teknik Pomodoro. Atur timer selama 25 menit, dan selama waktu itu, fokuslah sepenuhnya pada satu tugas tanpa gangguan. Lalu, berikan diri Anda istirahat 5 menit. Lakukan terus-menerus sampai kuat melakukan 3 sesi latihan. Ini akan melatih kembali otot fokus Anda dan mengajarkan otak untuk menghargai fokus jangka panjang. Sebagai alternatif atau pelengkap, praktikkan meditasi mindfulness. Meditasi singkat 10 menit per hari melatih otak Anda untuk mengabaikan gangguan dan mengendalikan perhatian, kemampuan yang telah melemah akibat brain rot. Kemudian terapkan progressive reading, mulai dari artikel yang pendek dan mudah. Setelah nyaman, naik ke bab buku, lalu ke buku non-fiksi yang lebih kompleks. Ini melatih kemampuan otak Anda untuk fokus pada satu narasi yang panjang. Latihan untuk memulihkan otak dari brain rot tidak harus membosankan. Khusus untuk anak-anak, kita bisa mengubahnya menjadi sebuah petualangan yang menyenangkan. Coba permainan detektif konsentrasi. Minta anak mencari benda dengan kriteria tertentu, seperti temukan 5 benda berwarna biru yang bundar. Ini melatih fokus dan memori mereka secara alami. Meditasi juga bisa dibuat menyenangkan dengan petualangan Henning. Minta mereka duduk diam dan mendengarkan semua suara di sekitar, seperti suara burung, angin, atau motor di jalan. Ini melatih kesadaran mereka tanpa terasa seperti tugas. Fase ini adalah tentang menjadikan kebiasaan baru Anda bagian dari hidup. Tujuannya bukan untuk menghindari teknologi, tapi menggunakannya dengan niat yang jelas. Lakukan kurasi feed Anda seperti Anda mengkurasi diet. Unfollow akun-akun yang hanya membuang waktu dan ganti dengan akun yang menginspirasi dan mengedukasi. Dan yang terpenting, prioritaskan aktivitas offline. Tentukan waktu dan tempat di mana ponsel Anda tidak diizinkan. Saat makan, saat berbicara dengan teman, atau saat berjalan di alam. Ini bukan tentang menghindari teknologi, tapi menggunakannya secara intensional. Quality over quantity. Ingat eksperimen di awal video pertama? Mari kita ulangi. Perbedaan antara kedua video ini bukan pada kualitas atau nilainya. Perbedaannya adalah pada bagaimana mereka dirancang untuk berinteraksi dengan sistem reward di otak kita.
Brain rot bukan takdir. Ia adalah konsekuensi dari choices yang kita buat sebagai individu, sebagai masyarakat, dan sebagai spesies. Setiap kali Anda membuka ponsel, Anda memilih apakah Anda akan membiarkan algoritma mengendalikan perhatian Anda atau Anda akan mengambil kembali kendali. Otak Anda adalah hal paling berharga yang Anda miliki. Jangan biarkan ia membusuk, buat ia berkembang. Solusi yang kita bahas ini, apakah menurutmu benar-benar bisa bekerja? Bayangkan kalau suatu hari brain rot masuk ke rumahmu sendiri, mencuri tawa anak-anakmu, merampas semangatmu, sampai kamu merasa hidupmu dikendalikan layar. Minggu depan, Kang Legend akan berbagi kisah pribadi. Bagaimana perjalanan Kang Legend dan anak-anaknya berhasil keluar dari fase otak mati karena media sosial, hingga akhirnya bisa kembali merasakan hidup yang sebenarnya. Jangan sampai kamu ketinggalan. Assemble.